Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam. Masih bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top, nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Salam garpu somai. Asik. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya ada di grup. Gitu ya, aku memantau di grup ya, walaupun aku tidak komen, aku tidak menjawab langsung di grup, tapi video ini semoga nanti bisa menjawab lebih jelas atau lebih detail lagi ya teman-teman. Jadi pertanyaan teman-teman di grup adalah, ada yang bertanya begini, Mas, apa sih definisi dari sebuah dynamic EQ? Dan prosesnya itu bagaimana, penggunaannya untuk apa ketika mixing atau mastering atau di individual track ataupun di mix bass atau di groupingnya atau bagaimana gitu. Intinya adalah dynamic EQ itu bagaimana. Nah langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Oke, di sini aku sudah menyediakan satu audio. Ini project klien sebenarnya teman-teman, project dangdut ya. Cuman nanti aku akan pakai satu track aja. Di sini ada track ketipung, asik. Nah, jadi buat teman-teman, Bang, kapan kamu kok kayaknya nggak pernah bikin musik dangdut atau koplo dan lain sebagainya? Sebenarnya sudah banyak teman-teman. Kalian cek aja live streamingku yang sudah itu ya, replaynya ataupun mixing dangdut sebenarnya aku sudah banyak teman-teman. Dan di sini aku akan tunjukkan lagi bahwa ada project dangdut ini, kita asik ya. Nah ini contohnya adalah dangdut teman-teman. Ini secara keseluruhan. Nah itu teman-teman. Tapi di sini aku akan mencontohkan di satu instrumen saja, yaitu adalah kendangnya teman-teman di sini. Contoh penggunaan dynamic EQ itu bagaimana sih, dan dynamic EQ itu seperti apa itu. Nih. Di sini ya. Oke. Nah, jadi menjawab dulu dynamic EQ itu apa sih gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, yang namanya dynamic atau dinamika. Nah, dinamika itu adalah di mana audio itu mempunyai fluktuasi atau dia bersifat fluktuatif, yaitu adalah naik turun. Nah, yang naik turun dinamikanya itu apanya? Nah, karena di sini kita berbicara EQ atau dynamic EQ atau dynamic equalizer, maka berarti kita bicara tentang frekuensi dong. Yang namanya EQ kan kita berbicara tentang frekuensi. EQ itu kan mengatur sebuah frekuensi. Nah maka ketika kita berbicara dynamic EQ berarti lebih spesifik kita mengatur dinamika pada sebuah frekuensi tertentu. Nah definisinya itu dulu teman-teman. Jadi biar kita tahu dulu basicnya bahwa dynamic EQ yang kita atur adalah dinamika dari sebuah EQ tertentu. Nah, bedanya dengan EQ biasa apa kalau begitu? EQ kan juga kita mengatur sebuah frekuensi. Kapan kita mau boost, kapan kita mau cut, atau kapan kita mau diamkan saja si EQ itu tersebut, ya sudah gitu kan. Tapi dynamic EQ ini bekerjanya bagaimana? Nah, sekarang kita mau buka teman-teman di sini. Kalau kita menggunakan EQ biasa, ini aku contohkan di sini ya teman-teman. Nah ini EQ biasa teman-teman. Ketika contoh ini yang sudah aku proses, di sini ada frekuensi 3300, ya 3000-an gitu ya. Di sini aku boost teman-teman. Nah di sini terjadi boosting di frekuensi 3000. Kemudian di sini juga ada di frekuensi 100-an itu juga terjadi boosting. Nah, itu kan kalau EQ biasa seperti itu, mau kita boost atau kita cut, di sini kita cut, selesai gitu. Oh, frekuensi 3000 kebanyakan atau terlalu dominan, kita potong. Oh, frekuensi 100-nya terlalu dominan, kita potong. Selesai, itu EQ biasa. Ya, terpotong sudah gitu. Atau sebaliknya, frekuensi 100-nya kurang, maka kita perlu boost.
frekuensi 3000-nya kurang, maka kita perlu boosting. Sudah selesai. Maka frekuensi ini, dua frekuensi ini terangkat. Nah, tapi perbedaan dengan dynamic EQ adalah, jadi ketika kita menggunakan dynamic EQ itu kita misal ingin ngekat atau kita ingin boosting, itu tidak berada di sepanjang lagu atau tidak secara keseluruhan instrumen tersebut bunyi itu terpotong, tidak teman-teman. Hanya dia akan bekerja sesuai dengan threshold yang sudah kita atur. Dia mau turunnya itu kapan, naiknya itu kapan. Nah, itulah fungsi dari dynamic EQ. Seperti kompresor, fungsinya adalah untuk dia bekerja di threshold tertentu, mau itu cutting ataupun boosting. Kalau seperti ini kan dia secara keseluruhan, ya sudah, ketipungnya bunyi dari awal sampai akhir, ya dia akan ke boosting. Nah, ya sudah, 3000-nya ya akan ke boosting terus, 100-nya akan ke boosting terus. Kalau kita cut, ya dia akan nge-cut terus gitu, 100-nya akan hilang gitu. Nah, tapi kalau dynamic EQ, di sini aku akan kasih contoh menggunakan Progi yang bisa menggunakan fitur dynamic EQ. Kalian bisa menggunakan EQ apapun dari wave, F6 dan lain sebagainya bisa. Yang penting ada fitur dynamic EQ-nya. Nah, di sini aku mau kasih contoh. Di sini aku sudah adjust nih di berapa nih? 690-an. Ya, 690-an terjadi pemotongan di sini. Ada pemotongan. Tapi ini bukan sembarang pemotongan, teman-teman. Ini adalah dynamic EQ. Di mana berarti frekuensi 690 ini tidak akan terpotong secara keseluruhan saat ketipungnya bunyi. Dia hanya akan terpotong ketika melewati batas yang sudah diatur. Suara dari 690 ini seperti apa? Kita dengarkan dulu. Ini aku solo. Nah, suaranya kayak gitu, teman-teman. Ya, tong 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 kayak gitu. Nih. Nah, di permainan ketipung ini atau di suara ketipung ini, suara dari tong-tongnya ini tadi itu kadang dominan, kadang keras. Tapi kadang juga dia tidak terlalu keras, tidak terlalu dominan. Nah, tapi di bagian yang keras tiba-tiba ini tadi tong-tongnya, itu aku mau bikin dia jadi normal, tidak terlalu keras, tidak terlalu dominan. Tapi kalau aku potong biasa EQ-nya, tidak menggunakan dynamic EQ, aman nih di bagian ketika tong 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 itu keras, itu aman. Tapi di bagian yang belakang yang permainannya normal, suara tong-tongnya itu sudah normal, maka dia akan terpotong jauh. Jadi dia akan menghilang tong-tongnya. Nah, aku kan nggak mau itu. Maka solusi terbaik adalah menggunakan dynamic EQ. Ketika tong-tongnya keras, dia akan bekerja, dia akan terpotong frekuensi 690-nya. Tapi ketika 690 ini atau tong-tongnya itu tidak terlalu keras, EQ-nya tidak akan memotong. Kita play. Nah, di depan itu deng tong 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 tong. Nah, itu keras banget, maka dia akan bekerja. Tapi begitu sampai setelah fill in, dia tidak bekerja. Karena apa? Karena frekuensi ini tidak melebihi batas atau suaranya normal, teman-teman. Nih. Kalian lihat, dia bekerja ketika frekuensi ini atau suara tong-tongnya itu dominan. Nah, ketika tong-tongnya tidak berbunyi secara ekstrim atau melewati batas, ya dia tidak akan bekerja. Maka ini menjadi solusi yang baik daripada kalian potong langsung secara manual begini tanpa dynamic. Nah, ini langsung dipotong semua gini. Nah, begitu permainannya normal, tong-tongnya jadi tipis.
karena dari awal sampai akhir terpotong. Maka biasanya aku potong, ini aku tetap flat. Nah, untuk di Pro Keys sendiri kalian bisa aktifkan di bagian lingkaran merahnya sini ini. Kalian turunkan teman-teman. Set. Nah, inilah thresholdnya atau dynamic EQ-nya. Jadi bukan yang kuningnya ini. Kalau kuningnya ini kan akan memotong secara keseluruhan. Nah, tapi untuk dynamic EQ itu cukup kalian adjust saja di bagian yang lingkaran merah atau yang besar ini. Nah, ini akan mengaktifkan dynamic EQ-nya. Jadi kalau frekuensi 700-nya ini tadi tidak dominan, maka ya sudah, dia akan flat saja. Tapi begitu dia tembus atau dia cepat gitu ya, dia akan otomatis terpotong. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengatur di setiap suaranya, dia akan kepotong sendiri ketika melebihi batas. Nah, itu teman-teman. Sebaliknya, tadi kan aku bilang ini berlaku untuk cutting maupun boosting. Begitu juga kalau ada frekuensi yang kurang. Misal di frekuensi sini deh, contoh aja ini contoh. Di frekuensi 4000-an itu ada bagian yang enak. Ini sebenarnya sudah enak nih, di sini ini sudah enak. Tapi kadang ada bagian yang kurang, ya maka aku perlu boosting, tapi tidak secara keseluruhan. Maka kita dynamic tapi naik. Ya kita aja saja naik. Set. Nah, yang lingkaran merah ini tadi kita putar ke kanan. Nah, maka dia akan nge-boosting. Kalau ke kiri kan akan nge-cutting dynamicnya, tapi kalau ke kanan nge-boosting. Nah, ketika 4000-nya itu kurang, maka dia akan naik. Tapi ketika 4000-nya itu sudah normal, ya dia tidak akan naik. Nah, itulah dynamic EQ. Jadi ini akan lebih mempertahankan karakter atau audio dari sumber suara kalian, teman-teman. Misal vokal gitu kan. Jangan asal dipotong-potong aja, nanti karakter vokalnya akan jadi tipis, akan menjadi hilang gitu. Tapi mending kalian pakai dynamic EQ saja, biar ketika dia memang terlalu keras, tiba-tiba ada frekuensi yang nggak enak nih, dia akan terpotong. Tapi kalau frekuensinya aman-aman saja, ya dia tidak akan terpotong. Nah, itulah kelebihan dari dynamic EQ. Nah, ini dipakai di mana? Nah, ini bisa kalian pakai dimanapun teman-teman. Mau di solo track seperti ini kan solo track ini kan, ketipung tok gitu. Nah, atau kalian mau taruh di groupingnya, misal ini grup drum dan ketipungnya. Nah, kalian taruh di groupingnya juga bisa kalau memang diperlukan. Oh, suara kick dan ketipungnya itu terlalu dominan, berarti di grupnya, grup drum dan ketipungnya aku kasih dynamic EQ. Atau saat mastering pun juga terpakai teman-teman. Jadi dimanapun bisa dipakai. Tidak untuk dikhususkan, oh ini hanya untuk mix bass saja, oh ini untuk mastering saja. Tidak teman-teman. Tapi aku pun menggunakan ini di per individual tracknya. Aku gunakan. Jadi kita akan lebih fleksibel untuk meng-EQ itu tidak mentah-mentah kita potong atau kita boost, tidak. Tapi ya kita bisa buat itu lebih lebih advance lagi lah, lebih berkembang lagi. Kita menggunakan dynamic EQ supaya audio kita hasilnya juga semakin maksimal gitu, tidak terlalu banyak kehilangan frekuensi. Dia hanya akan terpotong di part-part yang memang diperlukan saja. Kalau memang audionya sudah enak, ya ngapain terpotong kan gitu. Yang namanya audio itu kan fluktuatif teman-teman, tidak semuanya rata. Maka kita gunakanlah dynamic EQ. Oke, semoga ini menjawab teman-teman tips yang sangat singkat ini ya. Ini sederhana tentang dynamic EQ saja, tapi ini sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau kalian sudah kompleks ya teman-teman. Jadi kalian memixing instrumen yang banyak sekali. Misal ada 50 track, 100 track. Nah, ini sangat-sangat signifikan.
gitu. Jadi sedikit-sedikit kalian mulai beralih menggunakan ke dynamic EQ. Bukan beralih, tapi maksudnya kalian menggunakan dynamic EQ ini. Jadi fitur ini ya memang dibuat supaya kita mixingnya itu lebih pro lagi gitu, asik gitu. Oke teman-teman, selamat mencoba, selamat dipraktekkan. Semoga kalian tidak bingung lagi. Tapi kalau masih bingung, silahkan tulis saja di kolom komentar seperti biasa. Nanti aku akan balas, aku akan komen lagi di sana teman-teman. Dan kalau perlu aku akan buatkan videonya untuk kalian. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. See you.